Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mepresentasikan matkul entrepreneurship. Sebelumnya saya mohon maaf sekali atas keterlambatan saya dalam memberikan presentasi pada mata kuliah ini pekan lalu. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi pengambilan risiko usaha. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa teori risiko usaha ini menjadi salah satu bagian terpenting untuk diketahui, karena pada era modern saat ini, minat masyarakat untuk membuka usaha itu semakin meningkat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kegiatan berwirausaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga dapat sebagai sarana untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi nantinya semakin maju. Meskipun demikian, seseorang yang ingin membuka usaha perlu untuk memahami berbagai resiko yang mungkin akan muncul. Dunia usaha penuh dengan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Oleh karena itu, pemahaman terkait resiko usaha menjadi hal yang sangat penting agar pelaku usaha mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam menjalankan usahanya. Baik, kita masuk ke pengertian resiko. Resiko itu sendiri dia berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu risk, yang memiliki makna kegagalan, hambatan, atau kendala. Dengan demikian, resiko usaha dapat diartikan sebagai segala kemungkinan yang dapat menghambat jalannya usaha dan dapat menimbulkan kerugian kapan saja. Selain itu, resiko juga dapat dipahami sebagai suatu konsekuensi dari sebuah keputusan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap usaha. Ketika seseorang terjun ke dunia wirausaha, ia harus siap menghadapi segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di dalam usahanya. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi tiap wirausahawan. Namun, dengan kemampuan menghadapi berbagai tantangan inilah seorang wirausaha nantinya akan dapat berkembang dan dapat meraih kesuksesan dalam hidupnya. Macam-macam resiko. Yang pertama, resiko perusahaan. Resiko perusahaan adalah resiko yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan serta perkembangan usaha. Setiap orang yang membangun usaha tentu mengharapkan agar usahanya itu dapat terus berkembang hingga menjadi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, wirausahawan perlu untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan kualitas dari produk yang akan diperdagangkan. Karena kualitas yang baik itu akan menarik konsumen, sehingga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan dalam usahanya. Yang kedua, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan perusahaan. Dalam proses pembangunan usaha, modal keuangan sangatlah dibutuhkan dan menjadi hal yang sangat penting. Dana usaha dapat berasal dari modal awal maupun dari keuntungan hasil penjualan. Untuk meningkatkan kondisi keuangan usaha, seorang wirausahawan juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain yang bersedia untuk berinvestasi pada usahanya, sehingga dapat mendorong peningkatan dalam penjualannya tersebut. Meningkatnya penjualan itu akan berdampak pada bertambahnya keuntungan, yang nanti pada akhirnya akan memperkuat keuangan usahanya. Yang ketiga, risiko permodalan. Risiko permodalan itu terjadi ketika kerugian dalam penjualan dan keuangan yang membuat modal usaha mengalami penurunan yang signifikan. Langkah awal dalam membangun usaha itu tentunya dengan adanya ketersediaan modal. Modal usaha bisa didapatkan dari diri sendiri maupun hasil dari kerjasama dengan orang lain. Namun dalam permodalan itu nanti juga dapat terjadi resiko seperti yang sudah disebutkan tadi. Resiko yang keempat, ada resiko pasar.
Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat adanya persaingan usaha, perubahan pola persaingan, serta tingkat daya beli konsumen. Pasar menjadi tempat terjadinya aktivitas jual beli, sehingga pemahaman dan riset terhadap pasar itu sangat penting untuk menentukan target konsumen yang tepat. Sehingga dengan berkembangnya zaman, kondisi pasar dapat mengalami perubahan secara terus-menerus. Perubahan inilah yang nanti kemudian akan menjadi salah satu risiko dalam dunia usaha, karena dapat mempengaruhi tingkat penjualan dan keberlangsungan usaha. Yang kelima, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul karena setiap bagian-bagian dalam usaha tidak dijalankan dengan baik, karena disebabkan oleh beberapa hal seperti permasalahan SDM, tidak adanya inovasi dan kualitas produk, atau salah dalam mengambil keputusan maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, proses operasional di dalam perusahaan menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, karena operasional perusahaan menjadi bagian-bagian yang dapat menjadi usaha lebih maju. Lalu, pengelolaan risiko usaha. Pengelolaan risiko usaha yaitu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian. Dalam menjalankan usaha itu nanti pasti akan terdapat resiko, tetapi resiko tersebut itu bisa dikelola agar tidak berdampak besar pada kelangsungan usaha. Tujuan adanya pengelolaan resiko ini adalah untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, pengelolaan resiko juga membantu usaha agar tetap berjalan dengan stabil dan memudahkan pengambilan keputusan ketika menghadapi masalah. Tahapan dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat pengalaman sebelumnya, keluhan pelanggan maupun kondisi yang ada di dalam pasar. Pada tahap ini, wirausahawan itu perlu mencari tahu masalah apa yang berpotensi mengganggu jalan usahanya, seperti risiko keuangan maupun penurunan permintaan dan persaingan usaha maupun yang lainnya. Setelah itu dilakukan analisis untuk mengetahui dampaknya serta menentukan prioritas risiko. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap usaha. Risiko yang sering terjadi dan berdampak besar perlu mendapatkan perhatian khusus dibandingkan risiko yang jarang terjadi dan berdampak kecil. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah tahap untuk menentukan langkah-langkah dalam menghadapi risiko tersebut. Pengendalian dapat dilakukan dengan menghindari risiko, mengurangi risiko melalui perencanaan dan pengawasan, memindahkan risiko kepada pihak lain seperti asuransi atau kerjasama, serta menerima risiko jika dampaknya masih bisa ditoleransi oleh usaha. Yang terakhir, dapat dilakukan pemantauan secara berkala, yaitu atau bisa disebut dengan evaluasi. Pada tahap ini, pelaku usaha melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap risiko yang ada. Jika ditemukan risiko baru atau perubahan kondisi usaha, maka strategi pengelolaan risiko perlu diperbaiki atau disesuaikan agar usaha tetap berjalan dengan baik. Baik, jadi tahapan pengelolaan risiko tadi ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, yang ketiga pengendalian risiko, lalu yang terakhir evaluasi risiko. Selanjutnya, contoh pengelolaan risiko usaha. Kita ambil contoh pada usaha makanan. Yang pertama, jika ada risiko bahan baku mahal, maka penyelesaiannya bisa dengan mencari supplier alternatif. Atau risiko makanan itu tidak laku, maka bisa dilakukan mencari produksi sesuai dengan permintaan. Melakukan produksi sesuai dengan permintaan. Yang ketiga,
Contohnya resiko keluhan pelanggan, maka penyelesaiannya bisa dengan meningkatkan kualitas atau memperbaiki pelayanan yang sudah ada. Kesimpulannya, pada setiap usaha yang dibangun, itu nanti pasti akan terdapat risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu untuk mengetahui tentang teori risiko usaha, karena risiko usaha tidak akan mungkin untuk dihindari. Namun, risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan dengan perencanaan yang matang serta strategi yang tepat. Dengan adanya pengelolaan risiko usaha, pelaku usaha dapat meminimalkan dampak kerugian, menjaga kelangsungan usaha, serta mengambil keputusan secara lebih bijak dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Baik, cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.